Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia yang beranggotakan Saya Codevo. Saya Almira Beja Nugroho. Saya Alia Finisa Firmesya. Saya Fatiana Kisha Zara. Saya Lunafia. Saya Divya Shadini Sharima. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan observasi dengan objek Masjid Baitul Ilmi Lab School Cibubur. Suasana koridor tiba-tiba berubah ketika dari speaker terdengar lantunan ayat Al-Quran. Murid-murid yang keluar dari kelas mulai memenuhi lorong, ada yang berjalan sambil bercanda, ada yang bergegas ingin segera sampai masjid, dan suara mereka berpadu dengan bacaan ayat yang merdu, menciptakan suasana khas antara ramai dan khidmat. Sesampainya di lantai atas, keriuhan murid makin terasa. Suara tawa, obrolan, dan derap langkah kaki terdengar bergema. Namun, lantunan Al-Quran dari speaker tetap mengiringi langkah mereka, seakan ayat-ayat itu menjadi pengingat agar segera menenangkan diri. Sesampainya di lobi, pandangan langsung tertuju pada masjid dengan kubahnya yang anggun. Murid-murid mulai merapat dan suasana pun perlahan berubah lebih tenang. Masjid Baitul Ilmi adalah nama masjid yang ada di seluruh sekolah Lab School, dan sekarang kita akan mengajak kalian untuk melihat-lihat Masjid Baitul Ilmi yang berada di Lab School Cibubur. Masjid Baitul Ilmi ini berdiri megah di atas tanah seluas 20 x 40 meter dan menjadi pusat kegiatan ibadah bagi umat Islam di sekolah Lab School Cibubur. Bangunan ini memiliki arsitektur yang menarik, terlihat dari bentuk kubah dan detail hiasannya. Dari kejauhan, kubah besar berwarna merah bata tampak berkilau ketika diterpa sinar matahari. Menuju pintu utama di lantai 2, kami disambut oleh tangga berlapiskan ubin yang terasa sangat sejuk saat diinjak. Di bagian atas pintu, terdapat ukiran kaligrafi ayat suci Al-Quran yang menambah kesan sakral. Begitu memasuki pintu utama, terlihat ruangan ibadah lantai 2. Dinding-dinding ruangan ini dibalut cat berwarna krem yang memberi nuansa hangat dan nyaman. Di bagian atas tembok juga dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang membuat dinding memberikan kesan keindahannya sendiri. Banyak jendela besar terbuka lebar, memungkinkan angin segar masuk dan juga memberikan penerangan alami. Lantai 2 biasanya digunakan oleh siswa kelas 10 hingga 12 serta siswi kelas 10 dan 11 untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Fasilitas tambahan di lantai 2 meliputi rak berisi Al-Quran, mimbar untuk khatib atau imam, serta beberapa sutra yang berjajar rapi. Turun melalui tangga dalam, kita akan tiba di lantai 1 bangunan ini. Bagian ini biasanya digunakan oleh siswi kelas 12 untuk melaksanakan sholat zuhur, serta sebagai tempat menunggu bagi siswi yang sedang berhalangan sholat. Fasilitas yang tersedia diantaranya proyektor dan pengeras suara, sehingga jamaah tetap dapat mengikuti sholat berjamaah meskipun imam berada di lantai 2. Selain itu, tersedia lemari mukena dan juga rak Al-Quran yang dapat digunakan oleh para jamaah. Berjalan sedikit ke arah utara, terdapat pintu yang mengarah ke ruang wudhu perempuan. Area ini dilengkapi dengan keran wudhu yang tertata rapi, serta kamar mandi yang berjajar. Di dalamnya juga tersedia kaca, rak, dan gantungan untuk menaruh barang-barang pribadi jamaah. Seperti yang kita ketahui, masjid ini masih dalam rangka renovasi. Untuk gambaran selanjutnya setelah direnovasi, langsung saja kita mewawancari Pak Ukin. Selanjutnya, untuk bagaimana gambaran Masjid Baitul Ilmi ini setelah prosedur renovasi ini? Ya, yang jelas pertama kali mengapa diperluas, karena memang masjid itu tidak mampu menampung sejumlah siswa SMA khususnya. Jadi siswa SMA yang 1000 itu harus dilaksanakan di atas dan di bawah. Nah, kalau di atas dan di bawah, itu pun yang di atas itu siswa itu jadi harus ada 2 periode, 2 tahap. Menyadari itu tidak terkelola dengan baik, maka akhirnya diperluas. Masjid Baitul Ilmi ini sebenarnya sudah ada, hanya diperluas, terutama kalau ditanya yang maling diperluas, kedua-duanya jadinya, karena tadinya itu yang atas itu hanya setengahnya dari yang sekarang, gitu ya. Nah sekarang diperluas sehingga teman-teman yang perempuan bisa mengisi bagian belakang, teman-teman laki-laki juga lebih luas, bisa lebih ke belakang.
Nah, harapannya sebenarnya bisa sampai keseluruhan dikurangi dengan anak-anak perempuan yang sedang halangan, itu semuanya bisa. Kalau untuk jendela atas lantai 2 kan itu bolong gede tuh. Iya. Itu akan ditutup seperti yang di depan, yang ada 3 jendela. Jadi satu jendela besar itu akan ada 3 begitu ya, akan disamakan dan warnanya akan dicari yang terbaik gitu. Jadi nanti akan bagian depan yang nampak jelek dan besar juga akan disamakan dengan yang nanti belakang. Jadi bukan terbuka begitu karena ruangan masjid kita ruangan ber-AC gitu rencana. Jadi AC-nya juga nanti akan ditambah beberapa, karena kalau hanya mengandalkan yang sekarang itu sholatnya kurang khusus karena panas. Iya, panas. Ya, gitu ya. Masjid Baitul Ilmi bukan sekedar tempat melaksanakan sholat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kebersamaan di lingkungan Lab School Cibubur. Desainnya yang indah, suasananya yang tenang, serta fasilitas yang memadai membuat siapapun merasa nyaman beribadah di sini. Setiap sudut masjid mencerminkan perpaduan antara keindahan arsitektur dan fungsi yang maksimal, sehingga menghadirkan pengalaman ibadah yang khusyuk dan penuh makna.